Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsyiratan lidzawil albab wal i'tibar. Amma ba'd. Duyufur Rahman, wahai tetamu yang maha kasih di atas yang kasih. Kali ini kita akan memasuki puncak prosesi ibadah rukun Islam yang kelima. Perlu kita maknai sebagai motivasi bahwa di dalam perjalanan kita itu adalah miniatur. Perjalanan haji kita ini adalah miniatur kehidupan kita ke alam akhirat. Mari sama-sama kita simak dari mulai tarbiyah. Tarbiyah, kalau kita maknai, dia itu adalah mengumpulkan bekal. Berapa banyak bekal kita ke akhirat? Berapa banyak bekal kita menuju prosesi sampai ke tawaf? Berapa banyak sehat kita yang kita siapkan, dan berapa banyak sabar kita yang kita kumpulkan. Nah, itu namanya tarbiyah. Ya, tarbiyah yang artinya mengumpulkan perbekalan untuk prosesi fakta dan nyata. Memang perlu kita bekal di dunia ini, makan bekal di dunia, minum bekal di dunia, pakaian bekal di dunia. Perlu, ya perlu. Ketika kita menuju ke tarbiyah tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan kita itu memakai pakaian ihram. Dari mana di ihram? Begitu. Ihram itu diambil kata-kata dari haram, tanah haram. Ahramah yuhrimu. Nah, itu dulu. Artinya apa? Lambang kesucian, lambang zero, lambang angka tanpa batas. Itu namanya ihram. Kalau kita kembalikan dalam filosofinya, bahwa itu adalah satu irama. Ihram itu satu irama. Di Indonesia banyak suku ketika berada di tarbiyah, dia harus berbusana ihram, lambang kesucian, lambang satu irama. Dari suku Bali pakai ihram, dari suku Jawa pakai ihram, dari Lampung pakai ihram. Itu namanya apa? Irama kesucian satu pemandangan. Kalau itu yang terjadi, apa yang muncul makna di balik ihram itu sendiri? Bahwa itu adalah kita dikebiri oleh Allah, tidak ada lagi rasa akunya, I am, tidak ada siapa kita, itu saja. Ya, siapa kita? Tidak ada rasa angku, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa congkak, semuanya satu irama. Bahwa kita benar-benar dikebiri oleh Allah, cukup dengan ihram itu sendiri. Nah, itu makna daripada perjalanan tarbiyah kita itu sendiri. Kalau kita kembalikan, tarbiyah itu apa? Alam apa sih tarbiyah itu? Alam ruh. Ruh tidak punya bapak, ruh tidak punya ibu. Pernah ibu mendengar, pernah bapak mendengar, ini bapak saya, ruh bapak saya, ini ruh anak saya, kan belum ada itu. Kapan itu muncul? Ya kan? Ketika sudah mulai ada ditempelkan, ditembakkan di dalam janin yang ada di dalam perut ibu itu sendiri. Nah, inilah yang kita maknai bahwa Mina itu adalah alam rahim. Maka dikatakan Mina itu adalah idza dhaqa ittasa'a, idza ittasa'a dhaqa. Dia akan melebar-melebar, dia akan menyempit-menyempit, seakan-akan dia alam rahim. Baik ini besar yang melebar, baik kecil yang menyempit.
Maka dikatakan di dalam prosesi perjalanan haji ini adalah perjalanan seolah-olah kita akan menuju ke alam akhirat. Awalnya dimulai dengan alam ruh, masuk dengan alam yang kedua adalah alam rahim. Siapa dia? Siapa aku? Aku masih minal. Begitu. Baru akan mencapai status akan terpasang itu namanya ruh. Akan terpasang yang namanya ruh. Maka hadits menamakan apa? Anak baik. Ya. Falam yarfus walam yafsuq. Raja'a kayaumi waladatu ummuh. Barang siapa yang benar-benar melakukan ibadah haji tanpa kesombongan, tanpa kecongkakan, tanpa ada keakuan, tanpa membuat Allah itu murka, dia ibarat seperti bayi yang baru lahir. Nah itu. Dalam alam kita temukan dua alam. Alam ruh, alam wahid. Setelah terjadi prosesi sudah matang, fisiknya sudah matang, lengkap, komplit dengan hidungnya, ya, dengan matanya, dengan kakinya, bahkan dititipkan satu pita hitam, katakanlah kotak hitam yang ada di dalam tubuhnya berupa hati. Nah, mulai itu, ya, proses 9 bulan terlahirlah dia di bumi, ya, terlahirlah dia di bumi. Ini kita ibaratkan kita itu masuk ke dalam ruang Arafah. Masuk ke dalam ruang Arafah. Di Arafah inilah kita akan kenal mengenal semua manusia yang ada di alam jagat ini berkumpul di Arafah itu sendiri. Ini namanya alam dunia Arafah itu. Ya, li ta'arafu. Maka dinamakan Arafah, saling kenal, ya, saling menatap, saling memandang. Karena apa? Karena kalian sudah komplit dari alam rahim. Kemudian kalian diceburkan di bumi, melihat, oh ini ibuku, oh ini bapakku, oh dia baca bismillah, oh dia suka mengaji, oh dia suka nonton apa ya? TikTok, nah gitu kan. Itu sudah mengerti itu anak, sudah terekam itu si bayi. Nah, kira-kira seperti itu. Kita juga akan di Arafah begitu. Di Arafah pun kita akan seperti itu. Kita akan merekam manusia bermacam-macam hidung yang ada di situ. Yang pesek, yang mancung, yang setengah pesek, setengah mancung begitu. Dan kita akan melihat di Arafah itu bermacam-macam bagian tenda yang lek, yang PPI, wah gitu. Ya, bukankah itu miniatur alam? Bukankah itu miniatur dunia yang kita akan perhatikan nanti secara manusiawi? Berarti kita akan masuk dalam yang ketiga tadi. Setelah kita usai di alam dunia yaitu Arafah sebagai miniatur perwakilan dari hidup kita ini, apa yang terjadi? Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Usai kita di alam dunia kita ya Arafah, kita digiring lagi menuju ke Masy'aril Haram. Apa kira-kira? Alam barzah. Tidak lama kita di situ. Alam barzah. Nantinya kalau kita sudah ada di alam ini, kemudian dipisahkan kita ruh sama fisik, di mana Anda? Anda di alam barzah. Menunggu hari hisab, padang mahsyar. Begitu tuh. Masing-masing wa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang nanti filenya itu datang sebelah kanan, nah itu tuh. Dengan sendiri datang tuh file, laporan. Ya, dengan sendirinya file itu datang dan laporan. Nih laporan Anda tanggal sekian, tahun sekian. Ya, Anda haji. Ada itu laporannya. Nah, di alam barzah kita menunggu apa kira-kira? Menunggu akan diserahkan laporan kita di print oleh siapa kira-kira? Malaikat Raqib dan Atid. Nah, itu dia sebagai sekretaris Anda. Coba, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan, tidak ada perbuatan kecuali ada Raqib dan Atid. Nah,
Itu sebenarnya itu adalah sekretaris Anda yang akan dan selalu ikut dengan Anda itu. Coba tanya sebelah kanan. Apa ada situ? Tiga, tengok yang sebelah kiri. Siapa itu? Itu adalah Raqib Atid. Nah dikatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun akan ditulis oleh sekretaris Anda itu sendiri, pencatat amal. Baik, pencatat amal, Bu. 1 rial Anda berikan di muka ini dicatat. Setengah rial pun, 1 halal pun, semuanya itu ada laporannya. Ketika di print, itu tugasnya. Berarti kapan kita terima itu? Nah, setelah kita berada di alam barzakh nantinya, itu kita biaskan kita manai itu adalah Musdalifah. Maka kita akan melanjutkan perjalanan prosesi haji ini menuju ke Mina, yaitu ke Aqabah. Aqabah ini adalah pilar daripada padang mahsyar. Mahsyar semua yang datang situ wajib itu. Satu saja. Dan menuju dalam satu titik, satu area, satu zona namanya padang mahsyar. Wah itu zonanya itu. Kalau kita lihat dari prosesi haji itu seperti itu. Tarwiyah, Mina, Arafah, Musdalifah. Berapa proses? 4. Kemudian ke Aqabah. Berapa proses perjalanan? 5. Kita akan mencari 7 proses nanti. Dalam kehidupan makna perjalanan kita itu adalah miniatur daripada pergerakan kita menuju ke alam sorga malam akhirat. Satu titik yaitu di padang mahsyar, ya kita rebutan di situ untuk jumroh. Padahal itu adalah makna daripada mahsyar kita. Setelah itu terjadi, kita belum bebas. Belum bebas. Kenapa? Belum masuk ke akhirat. Masih ada undang-undang. Masih ada undang-undang satu. Ya, itulah yang dinamakan dalam proses haji namanya makna dari tahallul pertama. Ya, tahallul sugro. Setelah dari titik mahsyar itu kita akan menuju ke sirat. Siratul mustaqim. Nah, ini dia nih. Siratul mustaqim ini penentu sudah. Penentu untuk melakukan jenjang yang berikutnya, kehidupan yang berikutnya. Di mana kira-kira untuk membebaskan diri dan kita akan hidup dalam bebas sekali. Semuanya itu akan ada servis dari Allah Subhanahu wa taala kalau sudah masuk ke dalam area zona titian Siratul Mustaqim. Ketika kita sudah melalui wada, bebas selesai, maka disitulah alam kebebasan. Dari haji itu bisa kita manai ihram kita itu adalah melepaskan diri dari ikatan-ikatan undang-undang syariat, undang-undang Islam, undang-undang tata negara, undang-undang daerah, undang-undang desa, semuanya itu lepas itu. Kemana kira-kira? Kita akan masuk tanpa undang-undang. Kita akan masuk dalam alam yang tidak ada lagi sholat, alam tidak lagi puasa, alam tidak ada lagi Arafah, alam yang tidak ada lagi berbuat baik-baik apapun anjuran-anjurannya, tidak terima sedekah dan lainnya. Itulah yang namanya alam akhirat. Maka digambarkan namanya tahlul kubro. Ya, alam kebebasan. Kalau pilih-pilih tahlul kubro artinya apa? Bebas semuanya itu. Bukankah itu makna yang diberikan sebagai sindiran dan cerminan? Kita sudah bebas semuanya itu. Artinya kalau kita melalui proses itu kita masuk alam akhirat, itulah ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah agar kita menikmati hal jazaul ihsan ilal ihsan. Itulah ganjaran yang kau berbuat baik, kebaikan yang Anda dapatkan. Sebaliknya, ya sebaliknya yang kita dapatkan. Nah, itulah makna ihram, ya. Miniatur dari ihram itu sendiri sebenarnya cerminan menuju ke alam akhirat. Tarwiyah, Mina,
Arafah, Musdalifah, Aqabah, tawaf ifadah. Setelah itu bebas sudah kita dari cengkraman undang-undang ihram itu sendiri. Kalau itu sudah terjadi, berarti kita sudah lepas dari hisab, lepas dari undang-undang, masuklah alam akhirat. Nikmati semua itu. Begitu. Kumpulkan saudara-saudaramu, kumpulkan anak-anakmu, kumpulkan mertua-mertuamu. Kalau itu memang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membawa keluarga kita dalam satu surga. Mudah-mudahan inilah yang menjadi impian, menjadi tumpuan ya, agar kita niat kita benar-benar niat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu ya makna daripada ihram besok, makna tarawih besok. Yang jelas malam ini ada program namanya sholat tahajud bareng. Ini saja. Tahajud bareng kira-kira jam 3. Kita akan doa bareng, tahajud bareng ya, sehingga perjalanan kita ini masuk dalam ya, rute tarawih itu dimudahkan oleh Allah. Ya, masuk dalam tarawih itu benar-benar dalam kesucian yang akan kita nanti. Ya kan? Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.